Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Durasi Tidur antara mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dalam organisasi pada mahasiswa Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Sebelum kita lanjut ke materi, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Ali Marwan Hanan dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 2. Nama saya adalah Najib Hidayatullah. Latar belakangnya yaitu tidur itu penting bagi kesehatan dan prestasi akademik mahasiswa. Akan tetapi, aktivitas organisasi sering membuat mahasiswa sibuk hingga mengurangi waktu tidur. Penelitian ini ingin mengetahui apakah kesibukan organisasi berpengaruh pada durasi tidur mahasiswa Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Lalu bagian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran durasi tidur mahasiswa yang aktif dalam organisasi pada program studi Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Lalu yang kedua adalah bagaimana gambaran durasi tidur mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi pada program studi Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Lalu yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi tidur mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dalam organisasi. Lalu bagian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui rata-rata durasi tidur mahasiswa yang aktif dalam organisasi pada program studi Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui rata-rata durasi tidur mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi pada program studi Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Lalu yang ketiga adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara durasi tidur kedua kelompok mahasiswa tersebut. Lalu selanjutnya ada bagian manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan gambaran kuantitatif mengenai hubungan antara keaktifan dalam organisasi dengan durasi tidur mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Singaperbangsa Karawang. Lalu yang kedua adalah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengatur waktu antara kegiatan akademik dan organisasi agar keseimbangan waktu istirahat tetap terjaga. Lalu yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pola hidup, kebiasaan tidur, dan manajemen waktu mahasiswa. Lalu bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi durasi tidur mahasiswa secara sistematis dan faktual dengan menggunakan data numerik. Data dikumpulkan secara daring melalui kuesioner Google Form. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Nah, bagian selanjutnya adalah sampel penelitian. Di penelitian ini diambil sampelnya yaitu berjumlah 30 mahasiswa program studi Sistem Informasi Unsika Angkatan 2024. Lalu selanjutnya ini adalah lampiran dari Google Formulir yang kami buat untuk dibagikan kepada para responden. Lalu hasil data dari Google Form yang kami buat yaitu dalam penelitian ini sebanyak 30 mahasiswa telah mengisi kuesioner tersebut. Dari jumlah tersebut 13 mahasiswa atau 43,3%-nya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan. Sedangkan 17 mahasiswa 56,7%-nya tidak aktif dalam organisasi. Lalu hasil dari data selanjutnya, berdasarkan data awal, mayoritas responden memiliki durasi tidur berkisar 5 hingga 7 jam per hari, dengan jumlah terbanyak pada 7 jam atau sekitar 30% dan 5 jam sekitar 23,3%. Data ini masih merupakan gambaran umum dari seluruh responden tanpa memisahkan antara mahasiswa yang aktif maupun tidak aktif dalam organisasi. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada hasil data kali ini, yaitu data responden telah dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dalam organisasi. Terdapat 17 mahasiswa yang tidak aktif dan 13 mahasiswa yang aktif berorganisasi. Setiap responden melaporkan rata-rata jam tidurnya dalam sehari selama seminggu terakhir. Setelah kita sudah mendapatkan hasil datanya, kita lanjut nih ke step berikutnya, yaitu kita menguji analisis secara deskriptif nih.
menggunakan SPSS. Dan di sini sudah dibagi menjadi 2 tabel, yaitu yang dimana mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi itu yang tabel atas, sedangkan mahasiswa yang aktif berorganisasi adalah yang tabel bawah. Nah, dapat kita lihat nih bahwa mahasiswa yang aktif organisasi ini memiliki rata-rata durasi tidur 5,88 jam per hari nih, dengan standar deviasinya 1,08. Sementara itu, mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi ini, durasi tidurnya ini rata-rata 6,31 jam per hari nih, dengan standar deviasi 1,04. Nah, secara deskriptif, mahasiswa yang tidak aktif ini cenderung memiliki waktu tidur yang sedikit lebih panjang dibandingkan mahasiswa yang aktif berorganisasi. Setelah kita melakukan analisis deskriptif, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data pada masing-masing kelompok berdistribusi secara normal atau tidak. Kelompok kami menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kemudian, di sini kelompok mahasiswa aktif organisasi diberikan kode 1, sedangkan mahasiswa yang tidak aktif diberikan kode 0. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Pada kelompok mahasiswa yang aktif berorganisasi, nilai signifikansinya sebesar 0,596. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Artinya, data pada kelompok mahasiswa yang aktif organisasi adalah berdistribusi secara normal. Sementara, pada kelompok mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi. Nah, berarti pada kelompok yang tidak aktif ini, data berdistribusi secara tidak normal. Kemudian, karena salah satu data tidak berdistribusi secara normal, maka pengujian selanjutnya akan dilakukan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney-U. Nah, pada pengujian kali ini, yaitu uji Mann-Whitney-U, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,243. Nah, karena nilai signifikansi ini lebih besar dari tarif signifikansi, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi tidur mahasiswa yang aktif dan tidak aktif nih dalam berorganisasi. Artinya, berdasarkan uji statistik ini, keaktifan dalam organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap durasi tidur mahasiswa. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan hasil perhitungan uji Mann-Whitney-U secara manual menggunakan rumus Z. Pertama diketahui N1 itu 17 tidak aktif organisasi dan N2 13 aktif berorganisasi, dan nilai U yang kita dapatkan dari hasil uji menggunakan SPSS yaitu sebesar 83,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah pertama kita menghitung nilai ekspektasi, yaitu N1 dikali N2 dibagi 2, 17 dikali 13 dibagi 2 sama dengan 220. 1 dibagi 2 sama dengan 110,5. Oke, setelah didapat nilai ekspektasinya, kita lanjut yaitu menghitung simpangan baku dengan rumus akar N1 dikali N2 buka kurung, N1 ditambah N2 ditambah N1 tutup kurung, kemudian bagi 12. Hasilnya didapat adalah 23,89. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai Z menggunakan rumus U dikurang nilai ekspektasi yang tadi kita dapat, kemudian dibagi simpangan baku, dia hasilnya adalah min 1,13. Kemudian setelah kita memperoleh nilai Z sebesar min 1,13, kita cari p-value-nya dengan melihat tabel distribusi normal standar. Diperolehlah nilai 0,8708. Kemudian 0,8708 dikurang 1 sama dengan 0,129. Nah, setelah itu kita kalikan 2. 0,129 dikali 2, hasil yang didapat adalah 0,258, yang dimana nilai ini lebih besar dari signifikansi yaitu 0,05.
maka hasil pengujian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara durasi tidur mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dalam berorganisasi. Jadi, hasil manual ini konsisten dengan hasil uji sebelumnya. Untuk memastikan keakuratan hasil perhitungan manual, kami juga melakukan konfirmasi menggunakan tabel distribusi normal Z. Dari tabel Z, untuk nilai Z sebesar min 1,13, kita dapatkan nilai sebesar 0,1292. Karena pengujian ini bersifat dua arah, maka p-value diperoleh dengan cara mengkalikan 2 dikali 0,1292, sehingga hasil akhirnya yaitu 0,258. Nah, hasil ini kembali menunjukkan konsistensi antara perhitungan manual dan hasil uji sebelumnya. Jadi semua pengujian mengarah pada kesimpulan yang sama, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara durasi tidur kedua kelompok mahasiswa. Kemudian pada pembahasan kali ini yaitu setelah dilakukan serangkaian analisis secara deskriptif, kita memang melihat nih ada perbedaan antara dua kelompok. Mahasiswa aktif organisasi memiliki rata-rata durasi tidur sebesar 5,88 jam, sedangkan mahasiswa yang tidak aktif organisasi memiliki rata-rata durasi tidur sebesar 6,31 jam. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang tidak aktif cenderung tidur sedikit lebih lama. Namun, ketika kita menguji secara statistik menggunakan uji normalitas Sapir-Whorf, ternyata data dari kelompok tidak aktif tidak berdistribusi normal. Karena itu, pengujian perbandingan dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik, Mann-Whitney-U. Nah, hasil dari uji Mann-Whitney-U ini menunjukkan p-value sebesar 0,2043 yang menggunakan SPSS, sedangkan hasil uji manualnya memberikan p-value atau nilai signifikansi sebesar 0,258. Nah, kedua-keduanya ini lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok tersebut. Dengan demikian, meskipun secara rata-rata terlihat adanya perbedaan, secara statistik perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Artinya, dalam penelitian kali ini, keaktifan mahasiswa dalam organisasi tidak terbukti mempengaruhi durasi tidurnya secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif, mahasiswa yang tidak aktif organisasi memang cenderung memiliki durasi tidur yang lebih panjang dibandingkan dengan mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Namun, berdasarkan uji statistik Mann-Whitney-U, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah keaktifan dalam berorganisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap durasi tidur mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang Angkatan 2024. Demikianlah hasil dari presentasi final project kami. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran yang bermanfaat, khususnya dalam membantu mahasiswa untuk tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas organisasi dan waktu istirahatnya. Sekali lagi, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih.